Di pagi yang cerah, di sebuah perkumpulan kencan buta, beberapa orang sedang mencari pasangan. MC kita duduk di hadapan seorang wanita. Saat itu dia ditanya apakah dia mempunyai rumah. MC kita menjawab tidak. Wanita itu langsung meninggalkannya. Wanita berikutnya pun sama. Kemudian seorang wanita datang dan mau menerimanya. Namun ternyata dia hanya mencari seorang ayah untuk anaknya. MC kita langsung kabur. MC kita memiliki identitas seorang pembunuh bayaran yang terkenal di luar negeri. Bahkan orang-orang kabur setelah mendengar namanya. Sangat susah untuk mencari seorang pasangan. Dia bertekad akan menjadi terkenal agar semua orang tahu bahwa dia hebat. Kemudian seorang wanita cantik datang menghampirinya. Dia bernama Yening Han. Seketika MC kita langsung jatuh cinta saat pertama melihatnya. Namun saat mereka bertatapan seperti ada maksud lain dari mereka. Namun MC kita tetap saja jatuh cinta padanya. Yening Han demi menghindari perjodohan dari keluarganya, dia mencari suami sementara. Keduanya memiliki ketertarikan satu sama lain, dan mereka merasa cocok untuk memenuhi keinginan mereka. Saat Yening Han memberikan pertanyaan yang sama dengan wanita sebelumnya, MC kita dia tidak lagi merendah. Dia bilang jika dia punya mobil bahkan pesawat. Dia tidak berbohong, memang yang dia maksud adalah pesawat tempur dan mobil tank. Yening Han juga menanyakan gajinya. Dia bilang jika gajinya sekitar 100 juta AS. Yening Han penasaran, dia menanyakan apa pekerjaan MC kita. Dia menjawab jika pekerjaannya adalah tentara bayaran pemburu para dewa. Karena mengira MC kita sedang berbohong, Yening Han juga bilang jika pekerjaannya hampir sama dengan MC kita. Bahkan Yening Han bilang jika pekerjaannya harus dirahasiakan. Mereka pun akhirnya sepakat untuk melakukannya. Namun MC kita malah salah paham dan membayangkan yang tidak-tidak. Bahkan dia sampai merobek bajunya, sampai membuat Yening Han kaget. Setelah itu MC kita keluar dari ruangan dengan wajah yang berseri-seri. Bahkan cewek kencan buta sebelumnya mengira dia diusir dari kencan buatnya. Namun MC kita langsung menyombongkan diri jika cewek yang ia dapat lebih cantik dari mereka. Meskipun begitu mereka tidak mempercayainya. Seketika orang-orang berlari mendekati mobil sport yang dikendarai oleh Yening Han. Saat Yening Han datang, orang-orang rebutan untuk mendapatkannya, lalu dia dengan elegan keluar dan menolak mereka. Kemudian MC kita Yan Chen disuruh masuk ke dalam mobilnya. Wanita yang meremehkannya masih terkejut dan masih belum mempercayainya. Saat di dalam mobil, Yang Chen bertanya pada Yening Han, apakah mereka akan ke hotel? Namun Yening Han menjawab tidak, mereka akan datang ke tempat yang lebih menarik. Mobil mereka pun jalan dan menyemprotkan asap tebal kepada ketiga wanita tadi, hingga membuat mereka terbatuk. Siapa sangka ternyata tempat menarik itu adalah biro pernikahan. Mereka mendaftarkan pernikahan. Yan Chen masih tidak percaya. Namun Yening Han menggodanya hingga pipi MC kita merona. Setelah sadar, Yan Chen langsung minta cium pada Yening Han. Namun bukannya mendapat ciuman, dia malah mendapatkan bogem dari Yening Han. Membuat Yan Chen bingung. Namun Yening Han berjalan keluar dan meninggalkan Yan Chen karena pekerjaannya. Sebelum mereka berpisah, Yan Chen bertanya apakah dia hanya butuh akta nikah itu darinya. Yening Han pun mengiyakan, dan mereka akan segera bercerai. Namun Yan Chen membantahnya dan bilang, mungkin saja mereka akan terus bersama selamanya. Namun Yening Han menertawakannya dan pergi. Seketika MC kita berteriak, istriku, ingat kau sudah punya suami, jangan pergi kencan buta lagi. Membuat Yening Han malu karena orang-orang melihatnya, lalu dia pun pergi meninggalkannya. Tidak menyerah, MC kita pergi mengejarnya. Mobil Yening Han berhenti di sebuah klub besar. Dia keluar dengan elegan. Dia datang untuk menyingkirkan seseorang yang ada di klub tersebut. Kemudian terlihat MC kita mengejar Yening Han sampai ke klub itu, dan dia melihat istrinya masuk ke dalam. Yang Chen penasaran apa yang akan dilakukan istrinya di klub tersebut, dan dia pun mengikutinya diam-diam. Kemudian mereka sampai di depan pintu besar sebuah ruangan. Yening Han pun masuk ke dalam. MC kita bingung, jika dia ikut masuk maka dia akan ketahuan. Kemudian dia melihat sebuah ventilasi dan dia masuk lewat itu. Kemudian di dalam ruangan itu para pengunjung yang melihatnya terpesona akan kecantikan Yening Han. Kemudian dia duduk dengan anggun dan memesan sebuah steak, namun ternyata itu adalah sebuah kode rahasia. Kemudian pelayan itu pergi dan melemparkan sebuah kertas ke bawah kaki Yening Han. Yening Han melihat ke sekitarnya dan mengambil kertas itu. Di dalam ventilasi, Yan Chen melihat semuanya dan mengkritik, jika cara mereka berkomunikasi terlalu kuno. Kemudian datang seorang pria pirang dan betotot besar menghampiri Yening Han dan menggodanya. Yan Chen tidak terima istrinya digoda, dan dia akan turun. Namun saat dia hendak turun, Yening Han menatap tajam mereka. Yening Han menendang pria itu hingga telurnya pecah, bahkan sampai area itu berdarah. Karena tidak terima, pria itu langsung menyuruh anak buahnya untuk menutup pintu, dan dia akan memberikan Yening Han pelajaran. Namun tidak semudah itu,
Dia dan anak buahnya ditendang oleh Ye Ninghan sampai terpental, bahkan Yan Chen dibuat ngeri melihatnya. Setelah membereskan mereka, Ye Ninghan mengibaskan rambutnya dan pergi. Kemudian Yan Chen turun dan mengagumi kehebatan istrinya. Kemudian si Pirang bangun dan bilang jika mereka bertemu lagi pasti akan menghabisi wanita itu lagi. Yan Chen yang mendengarnya langsung memberikannya pelajaran. Kemudian berpindah ke sebuah klub malam. Ye Ninghan dan anak buahnya sedang bersiap-siap untuk menghancurkan sesuatu. Ternyata mereka hanya main sebuah game, dan hasilnya mereka kalah. Ye Ninghan merebahkan badannya di sofa, dan teman-temannya sedang mengeluh tentang game tadi. Kemudian Ye Ninghan memberikan sebuah kertas. Kertas itu kertas yang dia dapat dari restoran tadi, isinya berita tentang harta nasional yang diambil oleh grup Yunshan. Teman-temannya bertanya pada Ye Ninghan, apa yang akan mereka lakukan? Dia bilang, dia sudah masuk dalam grup Yunshan, dan mereka juga akan dimasukkan oleh Ye Ninghan ke dalam perusahaan. Lalu kertas informasi tadi langsung mereka bakar. Kemudian salah satu anak buahnya bertanya padanya, bahwa ketuanya akan menikah dengan pria Beijing. Ye Ninghan dengan santai menjawab jika dia sudah mengirim akta nikah itu ke rumahnya. Sontak membuat anak buahnya terkejut. Ye Ninghan menjelaskan pada mereka jika dia hanya menikahi pria biasa. Kemudian di seberang tiba-tiba Yan Chen bersin, dia menyadari jika ada yang membicarakannya. Kemudian tiba-tiba seorang perempuan menyapanya, langsung MC kita berpikir jika dia sedang beruntung karena para wanita cantik mendekatinya. Wanita itu mengajaknya minum sambil menempelkan badannya pada Yan Chen. Yan Chen setuju untuk minum dengan wanita itu. Kemudian setelah beberapa botol wanita itu mulai menggodanya dan makin mendekatkan badannya pada Yan Chen. Kemudian tiba-tiba wanita itu menangis dan menuduh Yan Chen akan menyentuh tubuhnya. Lalu datang beberapa pria berotot membela wanita itu. Mereka menagih uang sebesar 5.000 tuan, jika Yan Chen tidak memberikan uangnya dia akan dihabisi. Yan Chen sadar jika mereka sedang memerasnya.